Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji tipis-tipis, di tengah masyarakat kita sering muncul perbedaan pandangan saat ada keluarga yang sedang berduka. Ada yang membolehkan pembacaan Yasin dan tahlil di rumah duka dengan niat mendoakan sang almarhum. Namun ada pula saudara kita dari golongan lain yang menganggap tidak dicontohkan, bahkan menyebutnya bid'ah. Lalu apakah perbedaan ini murni soal dalil atau jangan-jangan hanya soal cara pandang dan gengsi antar jamaah? Di channel ngaji tipis-tipis ini kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar, tapi belajar memahami perbedaan dengan hati yang lapang agar duka tidak berubah jadi luka dan ibadah tidak berubah jadi perdebatan. Mari kita ngaji pelan-pelan dengan ilmu, adab, dan saling menghormati. Dan mari kita simak video yang saya kutip dari channel Kastub atau Kajian Amalia Sunnah, dan mari kita simak sampai selesai dan tetaplah di channel ngaji tipis-tipis. Ada satu pertanyaan lagi. Kalaulah boleh membaca Quran di tempat orang meninggal itu, apa manfaatnya, Ustaz? Begini, ya, namamu siapa? Adi. Orang tua Adi meninggal. Oke, dah meninggal kan? Ya. Sekarang si Adi yang tinggal di rumah itu sebagai anak almarhum, pikirannya macam mana? Kacau apa tidak? Kacau. Kecuali anak durhaka baru senang. Oke, begitu kacau, kira-kira iman Adi naik apa turun? Turun. Apa yang disuruh agama terhadap saya sebagai jirannya si Adi? Mendoakan. Menghiburnya, menghibur si Adi. Tujuannya untuk apa? Tujuan hibur itu, ya, tujuannya hibur-hibur gitu aja, pakai keyboard gitu. Iman tadi naik apa turun? Turun. Tujuannya itu dihibur untuk apa? Naik. Supaya terhibur dan sekali apa imannya naik. Ya, tujuannya itu supaya imannya naik. Di sini yang dimaksud turun iman adalah menurunnya keyakinan seseorang kepada kuasa Allah. Dia mulai luntur kuasanya kepada Allah karena hatinya sedang berduka. Gini, kita ambil contoh. Bila seseorang ditinggal mati oleh orang yang dicintai, dia akan berpikir, aduh, aku makan apa ya? Terus ada juga yang aku belum sempat kau tinggalkan. Inilah ciri-ciri orang yang mulai turun iman. Dia melupakan kuasa Allah, bahwa semua yang terjadi adalah sesuai rencana Allah. Demikian. Apa kata Allah dalam Quran? Quran sebagian dalil apa enggak? Dalil. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan Quran, imannya nambah. Kau beriman enggak? Beriman kan? Begitu dibacakan Quran, imanmu Nambah. Kalau enggak nambah berarti enggak beriman kok. Dah. Itu manfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, timbul pertanyaan, boleh enggak baca Quran di tempat orang meninggal? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan. Nah, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta, ini boleh, ini enggak. Ada orang bilang enggak boleh, ya tanyalah alasannya apa. Saya bilang boleh, alasan saya apa? Kan Nabi udah bilang, iza hadartum, kalau kamu hadir ke tempat orang sakit atau mayit, ke tempat orang meninggal, ucapkan perkataan yang baik. Siapa yang bilang tuh?
Hadirlah saya ke tempat si Adi. Orang tua Adi meninggal. Rasul nyuruh apa? Ucapkan perkataan yang baik. Dah datanglah saya. Assalamualaikum di. Waalaikumsalam. Kenapa ayah orang tua kita ni meninggal segala macam. Baik enggak? Ngomong saya itu baik enggak? Baik. Kata Nabi, sebaik-baik perkataan adalah Quran. Berarti membaca Quran macam mana? Lebih baik. Jelas kan? Berarti membaca Quran lebih baik. Ya betul. Tapi ini nggak lakukan sekarang menyelisih apa enggak? Kalau saya baca Quran di situ, yang saya selisihi ayatkah mana ayatnya? Nabikah mana hadis yang saya selisihi? Baru dikatakan berselisih apabila ada Nabi bilang jangan, lalu saya baca, di situ berselisih namanya. Tapi bacanya rame-rame. Apa? Bacanya rame. Berarti babnya bab rame-rame bacanya, baca berjamaah masalahnya. Nanti kita bahas tentang masalah baca berame-rame. Jangan diaduk-aduk masalahnya. Berarti katakanlah Ustaz, saya setuju tahlilan, tapi yang penting bacanya satu orang. Kan enak. Ini enggak memang tahlilan bid'ah, pernah dibikin siapa? Ini. Datanglah saya tadi. Saya bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Saya baca di situ. 2. Yang ketiga, kalaulah saya ngomong-ngomong yang baik bersama si Adi. Nah, tadi tak masalah kan? Ya. Tiba-tiba ada orang lain datang, Ustaz kirim salam lah Mas Adi. Nah, lalu saya bilang, Assalamualaikum di. Waalaikumsalam. Pak Tanjung kirim salam sama kau. Oh ya udah, tanyanya macam mana kabarmu? Nah, kata-kata macam mana kabarmu itu bahasa saya apa bahasa Pak Tanjung? Bahasa Pak Tanjung, karena dia suruh nanya. Boleh nggak saya bawa bahasa Pak Tanjung ke rumahmu? Boleh. Kalau bahasa Pak Tanjung boleh saya bawa, kenapa bahasa Allah kau larang?